Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Elgander Fadilah YouTube channel. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selamat menyaksikan. Gerak lurus ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan, yaitu kecepatannya konstan, kelajuan harga mutlak V sama dengan delta S per delta T, kecepatan vektor V sama dengan delta vektor S dan delta vektor T, kecepatan rata V sama dengan delta S per delta T. Untuk gerak lurus berubah beraturan, yaitu kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Untuk persamaannya, V sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Silahkan lihat pada binatang ini. Nah, jadi binatang-binatang tersebut itu bergerak, yaitu perubahan kedudukannya itu berubah. Nah, selanjutnya sebelum kita memahami GLB dan GLBB, kita memahami dulu konsep jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda, dan perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Kita lihat seekor kucing dan bola ini. Nah, contohnya, berapa jarak dan perpindahan seekor kucing dan bola? Bisa kita hitung jarak yang ditempuh seekor kucing dan bola itu 10 ditambah 8 sama dengan 18 meter, dan perpindahan akar 10 kuadrat ditambah akar 8 kuadrat sama dengan 12,8 meter. Jadi jarak dan perpindahan seekor kucing dan bola itu jaraknya 18 meter dan perpindahannya 12,8 meter. Untuk lebih memahami, teman-teman silahkan latihan untuk seekor anak anjing dan seekor kucing ini. Silahkan teman-teman hitung ya, untuk lebih memahami konsep jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita memasuki materi tentang gerak lurus beraturan, atau biasa disebut GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya itu konstan, percepatannya itu 0. Rumusnya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Selanjutnya, kecepatan rata-rata. Untuk mencari kecepatan rata-rata, yaitu V sama dengan jarak akhir dikurangi jarak awal dan dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal, atau V sama dengan delta X per delta T. Kecepatan saat V sama dengan limit delta T mendekati T delta X per delta T. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Selanjutnya, ini contoh dari GLB. Yang pertama, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus. Dan yang kedua, mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan.
Selanjutnya masuk ke materi gerak lurus berubah beraturan, atau yang biasa disebut GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap. Kecepatannya itu berubah dan percepatannya itu konstan. Rumusnya Vt sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Keterangannya, Vt itu kecepatan akhir, satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal, satuan meter per sekon, A itu percepatan, satuan meter per sekon kuadrat, T yaitu waktu, satuannya sekon, S perpindahan, satuannya. Lalu, grafik GLBB itu ada 3. Yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Yang terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Selanjutnya, contoh dari GLBB yaitu yang pertama pesawat lepas landas. Dan yang kedua, mobil yang berkendara di jalan menurun. GLBB itu ada 2, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk horizontal, yaitu ada yang dipercepat dan diperlambat. Untuk vertikal, ada yang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Contoh soal yang pertama yaitu jika Anton mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 sekon, maka jarak yang ditempuh oleh Anton adalah, diketahui kan kecepatannya itu 36 km per jam, yaitu dirubah menjadi meter per sekon, yaitu 10 ya. Waktunya 10 sekon, yang ditanyakan itu jarak. Jadi, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 10, waktunya 10, dijumlahkan jadi 100 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Anton yaitu adalah 100 meter. Untuk contoh yang kedua, sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 18 sekon adalah, diketahui mobil itu kan awalnya itu keadaan diam, jadi kecepatan awal dari mobil itu 0 dan percepatan dari mobil itu 4 meter per sekon kuadrat, waktunya 18 sekon, yang ditanyakan kecepatan akhir. Jadi, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurangi kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awalnya itu 0, percepatannya 4, waktunya 18, jadi kecepatan akhir sama dengan 72 meter per sekon. Jadi, kecepatan akhir dari mobil yang setelah bergerak selama 18 sekon itu adalah 72 meter per sekon. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya harap semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.